Oke, kita lanjutkan video pembahasan tentang penyusunan jurnal khusus, terutama untuk jurnal pengeluaran kas. Pada video sebelumnya, kita telah menyusun jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Berbeda dengan jurnal pembelian dan penjualan, di jurnal pengeluaran kas ini kita akan menyusun rekapitulasi jurnal pengeluaran kasnya. Kenapa? Karena di bagian jurnal pengeluaran kas ini kita lihat ada beberapa akun yang bisa muncul, terutama di bagian serba-serbi. Sedangkan kalau di jurnal penjualan dan pembelian itu biasanya hanya di bagian jurnal pembelian biasanya hanya 2 akun atau 3 akun saja. Kalau di pengeluaran kas itu biasanya lebih dari 3. Makanya disiapkan kolom untuk serba-serbi untuk akun yang tidak bisa dimuat di tabel ini. Makanya dibuatkan rekap, karena rekap itu tujuannya karena banyaknya akun yang ada di kolom jurnal pengeluaran kas sampai dibuatkan rekapitulasi. Berbeda dengan jurnal penjualan dan pembelian, itu biasanya hanya beberapa akun, hanya 2 atau 3 akun saja. Misalnya di jurnal pembelian hanya pembelian dengan utang, begitupun dengan di jurnal penjualan biasanya hanya penjualan dengan akun piutang. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita lihat dulu soal transaksi seperti soal sebelumnya, sama seperti soal sebelumnya, yaitu ini untuk transaksi tanggal 1 itu sudah dimasukkan di jurnal pembelian, ini tanggal 3 sudah dimasukkan di jurnal penjualan, ini di jurnal pembelian, kemudian di tanggal 12 sudah dimasukkan di jurnal penjualan. Transaksi yang sudah masuk di jurnal penjualan dan di jurnal pembelian itu tidak bisa masuk lagi di jurnal pengeluaran kas. Makanya kita lihat, kita periksa transaksi yang masuk jurnal pengeluaran kas. Kita cek tanggal 7 dikeluarkan nota kredit untuk barang yang dikembalikan karena rusak. Berarti ini masuk jurnal umum, bukan jurnal pengeluaran kas. Kemudian dikeluarkan cek untuk melunasi faktur, berarti ini jurnal pengeluaran kas karena dikeluarkan cek, berarti pengeluaran kas secara tunai. Jadi yang dimaksud dengan jurnal pengeluaran kas itu semua transaksi yang dikeluarkan secara tunai. Nah, ini cekkan secara tunai. Oke, kemudian tanggal 14 diterima kembali barang yang telah dijual, ini masuk jurnal memorial atau jurnal umum. Dibayar per kas gaji bagian toko, berarti ini jurnal penerimaan kas karena dibayar secara tunai. Kemudian diterima pelunasan, masuk jurnal penerimaan kas. Diterima pelunasan juga, ini tanggal 20 masuk penerimaan kas. Dibeli tunai berarti pengeluaran kas, masuk jurnal pengeluaran kas. Diterima bunga, masuk penerimaan kas. Diambil uang untuk keperluan pribadi, ini sebenarnya keluar juga uang, hanya khusus untuk pengambilan itu masuk di jurnal memorial, jadi tidak masuk di jurnal pengeluaran kas. Berarti hanya ada 3 transaksi, yaitu transaksi tanggal 9, 16 dan 26 yang masuk jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masukkan, kita hapus dulu. Kita masukkan tanggal, kita masukkan di sini tanggal 9 bulan 5 2010. Keterangannya itu diambil dari soal, kita lihat keterangannya itu tanggal 9
dikeluarkan cek. Berarti kalau dikeluarkan cek untuk melunasi berarti pembayaran. Berarti kita tulis di sini pembayaran. Pembayaran. Kemudian untuk menentukan debit kreditnya, itu kita lihat, ini kan dulu awal video sudah dibuatkan jurnal secara lengkap, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, yang untuk memindahkan debit kreditnya ini diambil dari sini. Nih, jadi kita lihat tanggal 9. Ini tanggal 9 masuk jurnal pengeluaran kas. Berarti kita ambil mulai dari utang dagang dulu. Kita pindahkan utang dagang di sisi debit 3.600.000. Oke, kita pindahkan. Utang dagang di sisi debit itu 3.600.000. Oke, ini utang kemudian debit. Oke, lanjut. Kita pindah ke tanggal 9 lagi, potongan pembelian. Itu di sisi kredit 72. Berarti potongan pembelian. Oh, saya lupa di sini tertulis potongan pembelian. Tambahkan di sini, saya lupa. Itu sebesar 72.000. Kemudian masih ada lagi akun 1 tanggal 9 kas. Kas itu sebesar ini 3.528 di sisi kredit. Jadi kita pindahkan kas di sisi kredit, ini kas kredit itu 3.528.000. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi pengeluaran kas yang tanggal 16. Berarti kita tulis 16 bulan 5 2010. Kita cari keterangannya di soal. Apa keterangannya? Tanggal 16 dibayar per kas gaji, berarti pembayaran. Berarti kita tulis di sini pembayaran. Oke. Kemudian untuk menentukan debit kreditnya, akunnya kita lihat di jurnal secara keseluruhan. Tanggal 16 ini beban gaji 600.000 di debit. Beban gaji 600.000 di debit, kita pindahkan. Kita cari beban gaji di debit tidak ada, karena yang ada pembelian, utang, kas, potongan pembelian. Berarti kalau tidak ada, disiapkan serba-serbi. Di bagian akun kita tulis. Di bagian akun ini kita tulis beban gaji sebesar 600.000 di sisi debit. Coba kita periksa. Beban gaji 600.000 di sisi debit. Oke. Kas di sisi kredit 600.000. Kas di sisi kredit 600.000, kita pindahkan. Kas di sisi kredit 600.000. Kita tulis 600.000. Oke. Kemudian selesai tanggal 16, kita pindah ke tanggal 26. 26 bulan 5 2010. Kita lihat untuk mencatat transaksi keterangannya, kita lihat transaksi. Dibeli tunai, berarti kita tulis di keterangannya pembelian. Kita tulis di sini pembelian tunai. Oke. Kemudian untuk menentukan debit kreditnya, kita lihat jurnal yang sudah kita catat sebelumnya.
tanggal 26 ini perlengkapan sebesar 200.000 di debit. Perlengkapan sebesar 200.000 di debit kita pindahkan sini. Berarti di debit perlengkapan tidak ada. Berarti kita tulis lagi di bagian serba-serbi di sisi debit perlengkapan 200.000. Oke. Kemudian sudah itu kita lanjut, lihat lagi nih. Peralatan tanggal 26 di peralatan di sisi debit lagi 300.000. Berarti kita tulis lagi di sini peralatan sebesar 300.000 di debit. Ini debit. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi tanggal 26 masih ada kas di kredit 500.000. Kas di kredit 500.000 kita pindahkan. Kas di kredit 500.000. Oke. Selesai semua kita pindahkan 3 tanggal transaksi. Kita lupa kasih datar yang kosong, kita kasih datar. Oke, kita jumlahkan. Jumlahnya ini 3.600.000 kosong. Ini tak usah kita jumlahkan ke bawah karena berbeda nama akunnya. Ini kan sama nama akunnya, ini berbeda, jadi tidak bisa kita jumlah di bawah ini, tidak bisa karena berbeda nama akunnya. Ini sama nama akunnya, kita jumlahkan. Itu 0, 0, 0, dapat 8, 2, 6, 4. 4.628.000 di sini 72.000 jumlahnya. Nah, inilah penyelesaian jurnal pengeluaran kas. Kemudian kita akan susun rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Untuk menyusun rekapitulasi jurnal pengeluaran kas ini, kita ambil datanya dari sini, dari jurnal pengeluaran kas. Untuk melihat secara lengkapnya, kita lihat ini. Untuk melihat secara lengkap jurnal pengeluaran kas ini. Ini hasil lengkap jurnal pengeluaran kas yang kita telah susun tadi. Berarti jumlahnya untuk utang dagang 3.600.000, 1.100.000 ini sebenarnya tidak usah dijumlah, tidak apa-apa. Ini karena tidak sama nama akunnya jadi tak usah dijumlah. Hanya kas dengan potongan saja sama utang yang jumlah. Oke, dari jurnal pengeluaran kas ini kita akan susun rekapnya. Oke, kita mulai tabelnya rekapnya ini. Tabel rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Untuk menyusun rekapitulasinya itu harus berdasarkan urutan nama akun. Mulai dari mana? Kita lihat dari sini, akun yang pertama berdasarkan urutan nama akun itu adalah kas yang pertama. Kita tulis kas di sini. Kita tulis nomor kode akunnya itu 111 kas. Kemudian apakah dia berada di debit atau kredit, kita lihat. Kita lihat kas itu berada di kredit. Yang kita ambil nilainya adalah jumlahnya ini. 4.628. Jadi di sisi kredit kita simpan ini 4.628.000. Oke, kita tulis di sisi kredit di sini
4.628.000. Ini kosong. Kemudian setelah kas berdasarkan nama akunnya, kita lihat lagi setelah kas itu adalah perlengkapan. Perlengkapan ini nilainya 200 di sisi debit. Berarti ini kita pindahkan perlengkapan, nilainya 200 di sisi debit. Oke. Jadi kita tulis perlengkapan di sisi debit sebesar 200.000. Itu nomor akunnya 112 karena ini 11, ini 12. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, yang berdasarkan urutannya itu peralatan. Nama akun yang ketiga itu peralatan sebesar 300.000 tetap di sisi debit. Kita pindahkan peralatan sebesar 300.000 di sisi debit. Oke. Kode akunnya, karena ini 11 adalah harta lancar, berarti ini peralatan kan masuk di harta tetap, berarti dia 121. Oke. Kita lanjut setelah harta lancar apalagi? Kita lanjut harta lancar itu adalah utang. Utang itu yang kita ambil di sisi debit. Utang yang kita ambil nilainya ini 3.600.000. Oke, kita pindahkan utang dagang di sisi debit sebesar 3.600.000. Utang ini kodenya 2, bagian utang 211. Kemudian setelah itu utang, kita lihat lagi apa? Utang, kemudian potongan pembelian. Potongan pembelian itu nilainya 72.000. Oke, kita pindahkan lagi. Potongan pembelian sebesar nilainya itu sebesar, kita lihat dulu potongan pembelian nilainya sebesar 72 di bagian kredit. 72 di bagian kredit. Oke. 72.000 di bagian kredit. Oke. Kosong sini. Potongan pembelian itu kodenya misalnya kita kasih 512. Karena 511 itu adalah pembelian. Kemudian kita lanjut. Ini beban gaji. Beban gaji di sisi debit 600.000. Kita pindahkan. Beban gaji di sisi debit 600.000. Itu kodenya 611. Oke, kalau sudah kita lihat berapa jumlah akun, kita cocokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah sama jumlahnya yang di jurnal pengeluaran kas? 1 yang ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ini pembelian tidak ada karena tidak ada nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Berarti cocok 6 juga di sini. Nah, kita jumlahkan. Jumlahnya itu kita jumlahkan 0, kemudian 0, 5, 7, kemudian 4.700.000. Kemudian di sini juga harus sama jumlahnya, debit dengan kredit harus sama, 0, kemudian 0, kemudian 7, 4. Oke, jumlahnya sama. Jadi jumlah yang didebit dengan jumlah yang dikredit harus sama. Kapan tidak sama berarti harus diperiksa jurnal pengeluaran kasnya. Jangan sampai ada yang salah catat. Jadi kalau tidak sama direkap jumlahnya itu harus diperiksa jurnal pengeluaran kasnya. Jangan sampai dalam memindahkan transaksi ke jurnal pengeluaran kas itu ada yang salah. Secara lengkap ini hasilnya. Rekapitulasi jurnal pengeluaran kasnya ini. Secara lengkapnya. Oke, sampai di sini video penyusunan jurnal pengeluaran kas dan rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Untuk video selanjutnya kita tunggu untuk penyusunan jurnal penerimaan kas dan rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.